Pernahkah Anda merasa sudah berusaha bersikap baik, tapi tetap saja orang lain tampak tidak menghargai Anda? Seolah-olah semua kebaikan dan perhatian yang Anda berikan tidak pernah dianggap. Bisa jadi, tanpa disadari, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang justru membuat orang lain menjauh atau meremehkan Anda. Dalam kehidupan sosial, cara kita bersikap menentukan bagaimana orang memperlakukan kita. Dan sayangnya, tidak semua kebiasaan kita memberikan kesan yang positif. Dalam video ini, kita akan membahas 8 kebiasaan buruk yang seringkali tidak disadari, namun berdampak besar terhadap bagaimana orang lain menghargai atau tidak menghargai diri kita. Simak baik-baik, karena perubahan kecil bisa memberikan dampak besar dalam hubungan Anda dengan orang lain. 1. Terlalu sering meminta maaf tanpa alasan yang jelas. Kebiasaan meminta maaf sebenarnya merupakan tanda kerendahan hati dan kesadaran akan kesalahan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan dan tanpa alasan yang jelas, justru bisa menjadi bumerang bagi citra diri Anda. Terlalu sering mengatakan maaf dalam situasi yang sebenarnya tidak membutuhkan permintaan maaf, bisa membuat orang lain mulai meragukan kepercayaan diri Anda. Lambat laun, mereka tidak lagi melihat Anda sebagai pribadi yang kuat dan tegas, melainkan sebagai seseorang yang mudah goyah dan terlalu tunduk pada pendapat orang lain. Misalnya Anda datang ke sebuah rapat tepat waktu, tetapi tetap berkata, "Maaf ya, saya sudah datang." Atau Anda menyampaikan pendapat lalu menutupnya dengan, "Maaf kalau saya salah." Padahal tidak ada yang salah dalam tindakan atau ucapan Anda. Kebiasaan ini membuat Anda terkesan merasa bersalah hanya karena menjadi diri sendiri, atau menjalankan hak Anda. Ini memberikan kesan bahwa Anda merasa berada di posisi yang lebih rendah dari orang lain, meski kenyataannya tidak demikian. Orang cenderung menghargai mereka yang menunjukkan kepercayaan diri, bukan dalam arti sombong, tetapi tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus berdiri teguh dengan pendapatnya. Seseorang yang terlalu sering minta maaf tanpa konteks yang tepat, bisa dianggap kurang yakin terhadap diri sendiri. Hal ini mengikis rasa hormat orang lain, karena secara tidak langsung Anda menurunkan nilai Anda sendiri di mata mereka. Di sisi lain, terlalu banyak meminta maaf juga bisa membuat kata maaf kehilangan maknanya. Ketika Anda benar-benar melakukan kesalahan dan meminta maaf, permintaan maaf itu tidak akan lagi terasa tulus atau bermakna karena sudah terlalu sering diucapkan, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Ini bisa membuat orang lain menjadi kurang peka terhadap niat baik Anda. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan untuk menerima tanggung jawab atas kesalahan kita, tetapi juga diajarkan untuk tidak merasa bersalah atas hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan kata lain, kita perlu tahu kapan harus meminta maaf dan kapan tidak. Permintaan maaf seharusnya datang dari kesadaran akan tanggung jawab, bukan dari ketakutan untuk tidak disukai. Agar lebih dihargai, mulailah belajar menahan diri untuk tidak meminta maaf dalam situasi yang tidak memerlukan permintaan maaf. Latih diri Anda untuk berbicara dengan tegas, tanpa merasa perlu merendahkan diri setiap kali membuka pembicaraan atau menyampaikan pendapat. Ubah ucapan seperti, "Maaf saya mengganggu," menjadi, "Boleh saya bicara sebentar?" Atau "Maaf kalau ini terdengar aneh," menjadi, "Saya punya pendapat yang berbeda." Dengan cara ini, Anda tetap menunjukkan sopan santun, namun tanpa kehilangan martabat dan kepercayaan diri. Mengurangi kebiasaan ini mungkin tidak mudah di awal, terutama jika sudah menjadi refleks sejak lama. Tapi, dengan kesadaran dan latihan terus-menerus, Anda bisa membangun kebiasaan komunikasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan membuat orang lain lebih menghargai Anda. Bukan hanya karena apa yang Anda katakan, tapi juga karena bagaimana Anda menyampaikannya. 1. Selalu mengiyakan permintaan orang lain. Menjadi pribadi yang ramah dan suka menolong memang bisa membuat Anda disukai. Namun ada perbedaan besar antara menjadi orang yang baik hati dan menjadi orang yang tidak bisa berkata tidak. Kebiasaan selalu mengiyakan permintaan orang lain tanpa mempertimbangkan kapasitas diri sendiri justru merupakan bentuk kurangnya batasan pribadi. Ketika Anda terlalu sering mengatakan ya,
Bahkan ketika Anda sedang lelah, sibuk, atau tidak nyaman, Anda secara tidak langsung mengajarkan orang lain bahwa waktu dan kebutuhan Anda tidak sepenting kebutuhan mereka. Lama-kelamaan, orang mulai melihat Anda bukan sebagai pribadi yang tulus, tapi sebagai seseorang yang bisa dimanfaatkan. Mereka tahu, apapun yang mereka minta, Anda akan sulit menolaknya. Dan ketika Anda tidak bisa menolak, maka mereka tidak merasa perlu menghargai Anda. Anda akan mulai diperlakukan bukan sebagai individu yang setara, melainkan sebagai alat pemenuhan kebutuhan mereka. Ironisnya, niat baik yang Anda tanamkan justru memunculkan perlakuan yang tidak adil kepada diri Anda sendiri. Kebiasaan ini seringkali berakar dari rasa takut ditolak, takut dianggap egois, atau takut mengecewakan orang lain. Anda mungkin berpikir, dengan selalu membantu, orang akan menghargai Anda lebih dalam. Tapi pada kenyataannya, orang cenderung menghargai mereka yang tahu batas dan bisa berkata tidak dengan tegas namun tetap sopan. Orang yang memiliki batasan pribadi yang jelas menunjukkan bahwa ia menghargai dirinya sendiri, dan hal itu menciptakan rasa hormat dari orang lain. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan pentingnya hidup selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini, bukan semata-mata menyenangkan semua orang. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menjalani hidup kita sendiri. Jika kita terus-menerus mengorbankan prinsip dan waktu demi orang lain, pada akhirnya kita akan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Mulailah dengan hal sederhana. Jika ada permintaan yang sebenarnya tidak bisa atau tidak ingin Anda penuhi, cobalah untuk menolak dengan cara yang sopan. Misalnya, maaf, saya tidak bisa bantu kali ini karena ada urusan lain. Atau saya perlu waktu untuk diri saya sendiri hari ini. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman, terutama jika Anda terbiasa menjadi si penolong dalam setiap situasi. Tapi lama-kelamaan, Anda akan melihat bahwa orang yang benar-benar peduli akan tetap menghargai Anda. Bahkan saat Anda berkata tidak. Menolak bukan berarti Anda menjadi orang jahat. Justru, dengan memiliki batasan yang sehat, Anda bisa memberikan bantuan dengan lebih tulus saat benar-benar mampu. Dan yang lebih penting lagi, Anda memberi ruang bagi orang lain untuk menghargai Anda. Bukan karena apa yang Anda berikan, tetapi karena siapa Anda. Ingat, orang lain akan menghargai Anda sejauh mana Anda menghargai diri sendiri. Dan menghargai diri sendiri berarti tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus berkata tidak. 3. Tidak menjaga janji yang pernah diucapkan. Janji adalah bentuk komitmen yang mencerminkan karakter seseorang. Ketika Anda mengucapkan sesuatu, baik itu janji kecil seperti nanti saya balas pesannya, atau janji besar seperti saya akan datang tepat waktu. Itu bukan hanya soal kata-kata, tapi juga soal kepercayaan. Dan setiap kali Anda gagal memenuhi janji yang Anda buat sendiri, bahkan untuk hal-hal yang tampak sepele, nilai Anda di mata orang lain sedikit demi sedikit akan berkurang. Kebiasaan tidak konsisten antara ucapan dan tindakan adalah salah satu penyebab utama mengapa seseorang kehilangan respek dari lingkungan sekitarnya. Mungkin Anda tidak bermaksud mengecewakan atau tidak sadar telah mengingkari janji. Tapi bagi orang lain, itu tetap menjadi tanda bahwa Anda tidak bisa diandalkan. Orang akan mulai berpikir dua kali sebelum mempercayai Anda, karena pengalaman sebelumnya memberi mereka alasan untuk ragu. Masalah ini seringkali berasal dari kebiasaan membuat janji secara impulsif, tanpa pertimbangan matang. Mungkin karena ingin menyenangkan orang lain, Anda terburu-buru mengatakan iya atau menjanjikan sesuatu tanpa benar-benar yakin bisa melakukannya. Atau bisa juga karena Anda meremehkan arti dari janji itu sendiri. Anda menganggap, cuman janji kecil, padahal bagi orang lain itu bisa jadi sangat berarti. Dalam kehidupan sosial, menjaga janji adalah bentuk penghargaan terhadap waktu, harapan, dan kepercayaan orang lain. Sekali Anda mengingkari kepercayaan itu, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Dan bahkan jika Anda meminta maaf, luka dari janji yang dilanggar tidak selalu bisa langsung sembuh. Filsafat stoikisme menekankan pentingnya integritas, keselarasan antara apa yang kita katakan
dan apa yang kita lakukan. Seorang stoik tidak akan mengumbar janji hanya demi citra, baik di mata orang lain. Ia akan berpikir dengan matang sebelum berkomitmen, dan akan berjuang keras untuk memenuhi janji tersebut karena tahu bahwa kehormatan seseorang terletak pada tindakannya, bukan sekadar ucapannya. Mulailah untuk lebih berhati-hati sebelum membuat janji. Jangan mudah mengatakan, nanti saya bantu jika Anda belum yakin benar bisa membantu. Jangan katakan, saya akan hadir jika ada kemungkinan besar Anda tidak bisa datang. Lebih baik jujur sejak awal daripada menciptakan ekspektasi palsu yang akan mengecewakan orang lain. Dan jika suatu saat Anda memang benar-benar tidak bisa menepati janji karena hal di luar kendali Anda, komunikasikan dengan jujur. Jangan diam, jangan lari. Sampaikan alasan Anda dengan tulus dan bertanggung jawablah atas janji yang terlanjur diucapkan. Kejujuran dan usaha untuk memperbaiki kesalahan bisa menjadi awal dari pemulihan kepercayaan. Ingatlah, setiap janji yang Anda tepati adalah batu bata kecil yang membangun reputasi Anda. Dan sebaliknya, setiap janji yang Anda abaikan adalah retakan yang merusak pondasi hubungan dengan orang lain. Jika ingin dihargai, mulailah dari hal yang paling sederhana, namun paling penting, menepati apa yang Anda katakan. Keempat, terlalu banyak membagikan masalah pribadi kepada orang lain. Berbagi cerita adalah bagian penting dari hubungan antar manusia. Saat Anda menceritakan beban atau masalah yang sedang Anda alami, itu bisa menjadi bentuk kepercayaan dan upaya mencari dukungan emosional. Namun jika kebiasaan ini dilakukan secara berlebihan, terutama kepada orang yang belum terlalu dekat atau terlalu sering dalam setiap kesempatan, dampaknya bisa sebaliknya. Orang jadi merasa terbebani, tidak nyaman, bahkan tidak lagi menghargai Anda sebagaimana mestinya. Masalah muncul ketika seseorang menjadikan kebiasaan curhat sebagai satu-satunya cara berinteraksi. Setiap kali bertemu, yang dibicarakan selalu seputar kesulitan pribadi, keluhan hidup, atau drama sehari-hari. Tanpa disadari, Anda mengubah percakapan yang seharusnya bersifat timbal balik menjadi monolog satu arah yang melelahkan. Orang mungkin awalnya simpati, namun jika terus-menerus, empati itu akan berubah menjadi kejenuhan. Dan saat kejenuhan muncul, rasa hormat pun mulai memudar. Kebiasaan ini juga bisa membuat Anda terlihat tidak mampu mengelola emosi sendiri. Orang akan berpikir Anda tidak cukup kuat atau tidak cukup bijaksana untuk menahan dan mengolah masalah secara dewasa. Alih-alih dianggap sebagai pribadi yang jujur dan terbuka, Anda justru dicap sebagai orang yang emosional, tidak stabil, atau terlalu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan validasi. Ini adalah kesan yang membuat orang enggan membangun hubungan lebih dalam dengan Anda. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melatih kemandirian emosional. Artinya kita belajar untuk mengenali emosi, namun tidak membiarkan emosi tersebut menguasai hidup kita atau meracuni hubungan sosial kita. Stoik percaya bahwa kekuatan sejati terletak dalam kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri, bukan dalam kemampuan untuk menceritakan semua kesulitannya kepada dunia. Mereka tidak menyangkal pentingnya berbagi, namun mereka sangat selektif kepada siapa, kapan, dan bagaimana mereka berbagi. Bukan berarti Anda harus menutup diri sepenuhnya atau berpura-pura kuat, namun Anda perlu memahami bahwa tidak semua orang siap atau pantas mendengar setiap detail kehidupan pribadi Anda. Ada batas antara keterbukaan dan ketidaktahuan terhadap ruang pribadi orang lain. Belajar untuk memilah kepada siapa Anda bisa bercerita, seberapa banyak yang perlu diceritakan, dan apakah momen tersebut memang tepat untuk curhat. Cobalah juga untuk menyeimbangkan percakapan. Jangan hanya bicara tentang diri sendiri dan masalah Anda. Tanyakan kabar orang lain, dengarkan cerita mereka. Jadikan percakapan sebagai jembatan dua arah yang sehat. Dengan cara ini, Anda tidak hanya akan lebih dihargai, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Ketika Anda mampu mengelola cerita pribadi Anda dengan bijak, Anda menunjukkan bahwa Anda dewasa secara emosional, bertanggung jawab terhadap kehidupan Anda, dan tahu batasan antara kejujuran dan beban sosial. Dan orang yang menunjukkan kedewasaan seperti ini akan jauh lebih dihargai oleh siapapun yang ada di sekitarnya.
5. Tidak konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Salah satu alasan utama mengapa seseorang kehilangan rasa hormat dari orang lain adalah karena ketidakkonsistenan. Ketika apa yang Anda ucapkan tidak sesuai dengan apa yang Anda lakukan, maka secara perlahan kepercayaan terhadap diri Anda akan terkikis. Orang mulai bertanya-tanya, apakah Anda bisa dipercaya? Apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan? Apakah Anda hanya berbicara untuk terlihat baik tanpa benar-benar bermaksud melaksanakannya? Konsistensi adalah fondasi dari kredibilitas. Jika Anda mengatakan bahwa Anda menghargai waktu, tetapi sering datang terlambat, maka ucapan Anda kehilangan bobot. Jika Anda mengaku peduli pada orang lain, tapi tidak hadir saat mereka membutuhkan, maka perhatian Anda dianggap basa-basi. Ketika ketidaksesuaian ini terjadi berulang kali, orang akan berhenti menganggap serius kata-kata Anda. Dalam hubungan sosial, baik di lingkungan kerja, pertemanan, maupun keluarga, konsistensi adalah penentu apakah orang akan menghargai Anda atau tidak. Orang yang konsisten tidak selalu harus sempurna, tapi mereka bisa diandalkan. Mereka menunjukkan bahwa prinsip hidup mereka tidak berubah-ubah tergantung situasi. Dan inilah yang membuat mereka dihormati, karena integritas mereka nyata, bukan sekadar retorika. Ketidakkonsistenan juga sering muncul dari kebiasaan mencari muka. Di hadapan orang tertentu, Anda bersikap seolah-olah mendukung sesuatu, tapi di belakang, Anda bertindak sebaliknya. Anda menjanjikan bantuan, tapi tidak pernah menepati. Anda mengatakan akan berubah, tapi tidak ada tindakan nyata yang mendukungnya. Hal-hal ini mungkin tidak langsung disadari orang lain, tapi cepat atau lambat, semuanya akan terlihat. Dalam filsafat stoikisme, konsistensi adalah bentuk dari eudaimonia, yaitu hidup sesuai dengan kebajikan dan nilai-nilai yang diyakini. Seorang stoik tidak akan berkata sesuatu yang tidak dia niatkan untuk lakukan. Ia berbicara dengan hati-hati, bertindak dengan kesadaran, dan berkomitmen untuk menyatukan kata dan perbuatan. Konsistensi bukan hanya soal disiplin, tetapi soal menghormati diri sendiri dan orang lain. Jika Anda ingin dihargai, mulailah dengan menjadi pribadi yang ajak. Jangan mudah terbawa arus. Jika Anda mengatakan sesuatu, pastikan itu berdasarkan keyakinan, bukan demi menyenangkan orang lain. Dan jika Anda berjanji atau menyatakan sesuatu secara publik, berusahalah sekuat mungkin untuk menepatinya. Bahkan jika Anda gagal, orang akan tetap menghargai Anda jika mereka melihat bahwa Anda benar-benar berusaha. Latih diri Anda untuk selalu bertanya, apakah tindakan saya mencerminkan kata-kata saya? Jika belum, maka perbaikilah. Jangan biarkan diri Anda dikenal sebagai orang yang banyak bicara tapi minim bukti. Karena sekali reputasi Anda rusak, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Tapi jika Anda dikenal sebagai orang yang konsisten, meski tidak selalu sempurna, Anda akan selalu mendapat tempat di hati orang lain. 6. Terlalu sering membuat alasan dan menyalahkan keadaan. Salah satu kebiasaan yang paling cepat mengikis rasa hormat orang lain terhadap diri kita adalah kebiasaan mencari alasan. Saat Anda melakukan kesalahan, tetapi langsung menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, atau bahkan menyalahkan nasib, Anda sedang menunjukkan satu hal. Anda tidak mau bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Dan orang yang tidak bisa bertanggung jawab akan sangat sulit untuk dihargai. Misalnya, Anda terlambat datang ke kantor, dan ketika ditanya, jawaban Anda adalah macet, padahal Anda tidak berangkat lebih awal seperti biasanya. Atau Anda lupa menyelesaikan tugas, lalu berkata, saya sibuk, meskipun Anda sempat bermain media sosial berjam-jam. Hal-hal semacam ini kelihatannya sepele, tapi jika dilakukan terus-menerus, orang akan menyimpulkan, Anda lebih suka mencari alasan daripada mencari solusi. Mengapa ini menjadi masalah? Karena setiap kali Anda membuat alasan, Anda sedang menolak belajar dari kesalahan. Anda menutup kemungkinan untuk bertumbuh. Orang yang berkembang adalah orang yang bisa melihat kekeliruannya, menerima konsekuensinya, dan memperbaiki diri tanpa drama. Tapi jika Anda terus menyalahkan faktor luar, Anda menghilangkan kekuatan Anda sendiri untuk berubah. Dan orang tidak akan menghargai seseorang yang selalu merasa jadi korban. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup kita dipenuhi oleh dua hal. Hal-hal yang bisa kita kendalikan
dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, lalu lintas, atau sikap orang lain. Tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita merespons hal-hal tersebut. Ketika Anda menyalahkan keadaan, Anda sedang menyerahkan kendali hidup Anda pada sesuatu di luar diri Anda. Tapi ketika Anda mengambil tanggung jawab, Anda sedang merebut kembali kendali itu. Orang-orang yang dihormati bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Justru mereka sering gagal, tapi mereka mau mengakui dan memperbaikinya. Mereka berkata, "Ya, ini salah saya," tanpa harus malu atau defensif. Dan sikap inilah yang membuat mereka tampak dewasa, kuat, dan layak dihargai. Karena keberanian untuk bertanggung jawab adalah salah satu bentuk tertinggi dari integritas. Mulailah dengan hal-hal kecil. Ketika Anda membuat kesalahan, tahan dorongan untuk membela diri. Katakan, "Saya salah," atau "Saya akan perbaiki," dan benar-benar lakukan perbaikannya. Jika Anda tidak tahu harus bagaimana, tidak apa-apa bertanya atau meminta bantuan. Tapi jangan menutupi kesalahan dengan alasan, karena sekali orang melihat Anda sebagai pribadi yang bisa mengakui dan menghadapi kenyataan, mereka akan melihat Anda dengan respek yang berbeda. Jangan takut kehilangan muka. Justru dengan mengambil tanggung jawab, Anda sedang memperkuat pondasi karakter Anda. Ingat, tidak ada orang yang sempurna, tapi ada orang yang bisa tumbuh lebih baik justru karena dia berani menghadapi ketidaksempurnaannya sendiri. 7. Terlalu sering mengeluh tanpa usaha untuk berubah. Mengeluh adalah hal yang wajar. Setiap orang pernah merasa jenuh, kecewa, atau tertekan dengan keadaan hidupnya. Tapi ketika keluhan menjadi kebiasaan harian dan tidak diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan, maka pelan-pelan orang akan berhenti mendengarkan. Lebih dari itu, mereka akan mulai kehilangan rasa hormat terhadap Anda. Orang yang terlalu sering mengeluh tanpa menunjukkan perubahan, seringkali tidak disadari menciptakan lingkungan yang negatif. Mereka membawa aura pesimis ke dalam setiap percakapan. Selalu ada yang salah, selalu ada yang kurang, dan selalu ada yang patut disesali. Ketika orang lain ingin berdiskusi dengan semangat atau mencari solusi, yang terjadi justru suasana jadi suram karena keluhan yang terus-menerus dilontarkan. Mengeluh tanpa usaha juga memberi kesan bahwa Anda pasif terhadap hidup. Anda hanya duduk dan menunjuk hal-hal yang tidak Anda sukai, tanpa menunjukkan keberanian untuk mengambil langkah konkret. Orang mungkin akan bersimpati di awal, namun simpati itu tidak bertahan lama jika yang mereka lihat hanyalah keluhan tanpa aksi. Karena pada akhirnya, semua orang punya masalah. Yang membedakan adalah cara seseorang menghadapinya. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima yang tidak bisa diubah dan bertindak terhadap yang bisa diubah. Keluhan yang sehat adalah keluhan yang menjadi bahan evaluasi. Tapi keluhan yang berulang, yang hanya diucapkan tanpa arah, adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab. Seorang stoik tidak akan membuang energi untuk hal-hal yang di luar kendali, tetapi akan mengerahkan seluruh fokus pada hal yang bisa dia ubah, yaitu sikap dan tindakannya sendiri. Coba pikirkan, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengeluh, dan berapa banyak energi yang Anda alokasikan untuk membuat perubahan nyata? Apakah Anda lebih sering menyalahkan sistem, atasan, teman, keluarga, atau keadaan daripada mencari cara untuk memperbaiki posisi Anda sendiri dalam situasi tersebut? Mengeluh boleh, tapi jangan berhenti di sana. Jadikan keluhan sebagai titik awal, bukan titik akhir. Kalau Anda tidak suka dengan situasi pekerjaan, cari cara untuk memperbaiki keterampilan, membangun koneksi, atau membuka peluang baru. Kalau Anda merasa hubungan dengan seseorang menyebalkan, bicarakan dengan terbuka atau atur ulang batasan. Jangan hanya duduk dan berkata, "Aku capek," tanpa langkah apapun menuju solusi. Dan yang paling penting, ingat bahwa keluhan yang berlebihan bisa membuat orang merasa tidak nyaman, apalagi jika mereka tidak dalam posisi untuk membantu. Mereka akan merasa lelah, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak melihat adanya niat perubahan dari diri Anda. Di titik ini, rasa hormat bisa berubah menjadi kejengkelan. Jadilah pribadi yang dipandang sebagai agen perubahan, bukan sumber keluhan.
Karena orang yang dihargai bukanlah orang yang paling sering menunjukkan kesulitannya, tetapi orang yang diam-diam bekerja keras meski di tengah kesulitan. Kedelapan, mengabaikan batasan orang lain. Dalam setiap hubungan sosial, ada garis batas yang tak terlihat namun sangat penting. Garis ini disebut batasan pribadi. Ketika seseorang merasa tidak dihargai, seringkali penyebabnya adalah karena batasan pribadinya tidak diindahkan. Dan sayangnya banyak orang melanggar batas ini tanpa sadar, bahkan menganggapnya sebagai hal yang sepele. Mengabaikan batasan orang lain bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Memaksa orang lain untuk bercerita saat mereka belum siap, menginterupsi kehidupan pribadi mereka, ikut campur dalam keputusan mereka tanpa diminta, atau bahkan secara halus meremehkan nilai dan prinsip yang mereka pegang. Semua tindakan ini bisa terlihat sebagai bentuk perhatian, padahal sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap ruang pribadi seseorang. Mengapa hal ini membuat Anda tidak dihargai? Karena saat Anda mengabaikan batasan, Anda sedang menunjukkan bahwa Anda lebih mengutamakan keinginan dan kepentingan diri sendiri ketimbang kenyamanan dan hak orang lain. Orang yang merasa batasannya dilanggar cenderung menarik diri, menjaga jarak, atau bahkan mulai menghindari Anda. Dan begitu jarak itu terbentuk, sangat sulit untuk mengembalikan rasa hormat yang telah hilang. Stoikisme menekankan pentingnya respek terhadap orang lain. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terkenal, pernah menulis bahwa kita harus hidup dengan hormat kepada orang lain dan kejujuran kepada diri sendiri. Menghormati orang lain berarti menghargai keputusan mereka, pilihan mereka, dan ruang yang mereka butuhkan. Bahkan ketika kita merasa tahu apa yang terbaik untuk mereka, stoikisme mengingatkan, tidak semua hal harus kita kontrol. Kita bisa menasihati tapi tidak memaksakan. Kita bisa peduli tapi tetap menjaga jarak sehat. Seringkali niat baik bisa berubah menjadi sikap yang menekan jika kita tidak peka terhadap batasan orang lain. Misalnya, terlalu sering menelepon atau mengirim pesan, mengharapkan balasan cepat, atau menuntut perhatian lebih di saat mereka sedang tidak mampu memberi. Perilaku ini bisa menciptakan ketegangan dan pada akhirnya menurunkan rasa hormat yang mereka miliki terhadap kita. Untuk dihargai, kita perlu belajar untuk membaca tanda-tanda. Ketika seseorang terlihat enggan bercerita, biarkan mereka menyendiri. Ketika seseorang menolak ajakan atau permintaan, terimalah dengan lapang dada. Jangan memaksa dan jangan tersinggung. Karena kemampuan untuk menghargai batasan orang lain adalah ciri dari kedewasaan emosional. Dan kedewasaan itulah yang membuat seseorang dipandang lebih berharga. Bukan berarti Anda harus bersikap dingin atau menjaga jarak terus-menerus. Justru dengan memahami batasan, Anda menunjukkan empati dan rasa hormat. Anda menunjukkan bahwa Anda hadir, tapi tidak menguasai. Anda mendukung, tapi tidak mengendalikan. Dan ketika Anda memiliki sikap seperti ini, orang akan merasa nyaman berada di dekat Anda. Dari kenyamanan itulah tumbuh respek. Maka belajarlah untuk tidak hanya memikirkan apa yang ingin Anda sampaikan, tapi juga memikirkan bagaimana orang lain ingin didengarkan. Jangan hanya fokus pada apa yang ingin Anda berikan, tapi perhatikan juga apakah orang itu siap menerimanya. Dengan memahami dan menghormati batasan orang lain, Anda sedang membangun reputasi sebagai pribadi yang bijak dan layak dihargai. Kesimpulan, kebiasaan buruk yang membuat orang tidak menghargai Anda bukan hanya soal tindakan besar, tapi seringkali berkaitan dengan hal-hal kecil yang terus terulang. Mulai dari terbiasa mengeluh tanpa berusaha berubah, tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan, hingga mengabaikan batasan orang lain, semuanya dapat merusak hubungan sosial Anda tanpa Anda sadari. Semua kebiasaan ini menunjukkan bahwa kita lebih fokus pada diri sendiri ketimbang pada orang lain. Dan itu adalah salah satu cara tercepat untuk kehilangan rasa hormat. Namun hal yang bisa kita lakukan adalah mulai berlatih untuk mengubah kebiasaan buruk ini. Belajar untuk lebih bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan kita, menjaga konsistensi, serta lebih peka terhadap ruang dan batasan orang lain adalah langkah awal untuk memperbaiki cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.
Ingat, kita tidak bisa mengontrol segala hal, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons dan bertindak. Dengan memahami pentingnya empati, rasa hormat, dan konsistensi dalam hubungan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih dihargai dan lebih dihormati. Pada akhirnya, hubungan yang baik dibangun atas dasar saling menghormati dan memahami, dan ini semua dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Jangan ragu untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut, karena perubahan dimulai dari diri kita sendiri, dan saat kita menjadi versi terbaik dari diri kita, orang lain pun akan lebih mudah menghargai kita.